Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kota Pontianak, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Linda Fidiani, mengajar di SMP Negeri 9 Kota Pontianak. Minako dari SD Gembala Baik 1 Pontianak. Dan saya, Dian Aprianti dari TK Islam Al-Kausar Pontianak. Selamat menyaksikan. Halo Pak Win, apa kabar Pak Win? Halo, baik Bu. Sehat Pak? Sehat. Pak. Jadi kali ini kita akan melakukan pra-observasi dulu ya Pak ya? Baik Bu. Saya dengar Bapak ingin melakukan coaching. Ya. Jadi waktu observasi ini saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian ya Pak ya. Jadi nanti coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Jadi saya mau melihat apakah coaching kali ini sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak. Nah, jangan lupa ya Pak ya, nanti coachingnya disesuaikan dengan prinsip coaching, di antaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, saya ada beberapa pertanyaan nih Pak ya sebelumnya. Jadi pertanyaan pertama, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu passion, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi, iya Pak ya. Yang kedua Pak, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan itu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot juga. Kemudian yang terakhir nih Pak ya, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan coaching pada hari ini adalah menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan. Oke Pak, terima kasih Pak ya. Demikian pra-observasinya kali ini. Silahkan Bapak melakukan coaching kepada coaching. Oke, silakan Pak. Selamat pagi Bu Dian. Selamat pagi Pak Win. Apa kabarnya hari ini Bu Dian? Alhamdulillah saya sehat Pak Win. Pak Win, gimana kabarnya Pak Win? Baik, sehat. Ya, saya hari ini cerah sekali Bu Dian. Cerah sekali Pak Win. Bu Dian, saya dengar nih Bu Dian ada yang mau dibicarakan nih, mau diceritakan. Kira-kira apa yang mau diceritakan? Iya Pak Win, ada sih yang pengen saya ceritakan sama Pak Win. Ini sih tentang ya guru-guru saya lah, tentang guru-guru saya di sekolah nih Pak Win ya. Sepertinya tuh gimana ya? Saya ini memperhatikan bahwa guru-guru saya di sekolah hanya dari bangku cara memberikan pembelajaran itu cuma kayak gitu itu aja, tidak ada perubahannya gitu Pak Win. Padahal kan kita tahu nih sekarang nih zaman sudah makin berkembang gitu kan, terus teknologi juga makin canggih gitu. Saya itu adalah perubahan, kita ikut perubahan zaman dan teknologi gitu kan, tapi kayaknya tuh rekan-rekan ini tidak mau terjadi perubahan gitu. Pembelajaran itu hanya gitu-gitu aja gitu, masih metode lama, metodenya itu masih metode konvensional gitu, belum mau gitu melakukan perubahan gitu. Jadi kayak kurang menarik pelajaran itu jadinya, jadi kayak kurang bervariatif gitu Pak Wi. Oke, kalau saya garis bawah ini ya Bu Dian, berarti permasalahan dari Bu Dian ini lebih ke pembelajaran dari rekan-rekan guru yang kurang bervariatif ya Bu? Iya Pak, pembelajarannya kurang bervariatif dan medianya tuh cuma gitu-gitu aja gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini Bu Dian mau dapatkan apa? Ya saya tuh dari pembicaraan kita ini pengennya tuh Pak Win kita tuh
mendapatkan kayak adanya perubahan lah ya di Pak Win, di sekolah saya itu khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran gitu. Maksud saya itu adalah perubahan. Oke, jadi bagi ya, kemudian mengharapkan apa perubahan dia, kira-kira perubahan apa yang dia ingin dapatkan? Saya tuh ingin adanya perubahan yang misalnya tuh dalam hal penyampaian metodenya gitu Pak Win, model media pembelajarannya juga yang lebih variatif, terus karena kan misalnya bisa mereka tuh pembelajaran itu kan ini kan zaman udah berubah nih, teknologi kan udah canggih gitu kan. Misalnya tuh menggunakan berbagai aplikasi-aplikasi pembelajaran, misalnya ya minimal lah kalau bikin pembelajaran itu bisa menarik dengan menggunakan buat PPT yang menarik gitu Pak Win, dengan aplikasi-aplikasi kan banyak sekarang nih yang sudah ada nih gitu kan, atau dengan aplikasi seperti pembelajaran seperti Quizzes gitu kan. Nah seperti itu saya rasa itu kan bisa lebih menarik gitu, nah digunakan. Nah jadi tidak hanya guru tuh mengajar cuma gitu-gitu aja tuh, kayaknya tuh kesannya itu tidak enak gitu lah Pak Win, kurang menarik gitu lah untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Nah, dari yang belum sampai kan tadi pembelajaran dan menggunakan metode yang bervariatif, media yang bisa dikatakan ada kondisi yang ideal ya Bu ya, itu berada di level berapa Bu kira-kira? Kalau menurut saya ya Pak Win ya sepertinya masih berada di level 5 ya kalau untuk guru-guru saya sekarang ini, karena sekolah ini kan lebih banyak guru-guru seniornya ya Pak Win ya. Nah, jadi itu untuk level yang lebih tinggi itu kayaknya belum, karena ya tadi pembelajaran itu masih sangat penting, masih di. Oke, jadi di level 5 ya. Kondisi sekarang levelnya berapa nih kira-kira yang bisa Ibu tingkatkan untuk perubahan di sekolah Ibu yang menggunakan pembelajaran bervariatif? Mungkin kalau yang bisa ditingkatkan itu mungkin sampai di level 7 lah kayaknya Pak Win. Kalau untuk lebih dari itu ya seperti tadi aku katakan bahwa karena di sekolah saya banyak sekali guru-guru yang udah senior gitu. Jadi untuk lebih dari level 7 kayaknya agak susah. Tapi kalau udah di level 7 menurut saya udah cukup bagus. Berarti dari level 5 ke level 7 ya. Iya. Kira-kira usaha apa yang bisa Bu dia lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah ini juga masih saya pikirkan Pak Win, masih ini juga saya memikirkan ini ya apa rencana atau tindakan yang bisa saya lakukan gitu ya supaya ada perubahan. Tapi mungkin misalnya bisa dengan ini kali ya Pak Win, seperti kegiatan coding gitu kali ya, kegiatan coding mengadakan kayak mengajarkan satu gitu tes gitu ya, satu berdua gitu kan, seperti itu mungkin akan lebih efektif kalau menurut saya. Oke, untuk mentoring ya, Ya. merencanakan dalam mentoring atau pendampingan kira-kira selain itu ada nggak strategi yang mungkin pernah Budian dan teman-teman tuh nyaman gitu dalam penyampaian gitu? Selain mentoring mungkin ya nanti saya kayaknya apa ya bisa juga nih konsultasi dengan kepala sekolah ya, ini ya konsultasi dengan kepala sekolah untuk membicarakan apakah bisa kita nanti mengadakan seperti kegiatan seminar, workshop, pelatihan gitu ya, yang tujuan itu bisa untuk mengembangkan kompetensi guru ya, khususnya di bidang apa ya, untuk bisa meningkatkan kompetensi khususnya dalam menyampaikan materi pembelajaran yang lebih variatif gitu ya, media yang lebih bervariasi. Saya rasa seperti itu kayaknya. Berarti kemudian untuk merencanakan mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya, dari ketiga ini kira-kira kemudian saat ini yang nyaman untuk lebih cepat terrealisasikan kira-kira apa sih? Kayaknya yang mungkin lebih cepat untuk layar realisasikan gitu ya, untuk menyampaikan kerjaan itu sepertinya mentoring dulu lah kayaknya, karena kalau misalnya untuk kegiatan
kegiatan seperti pelatihan workshop atau seminar seperti itu kan kita perlu perencanaan yang matang ya pertama ya, terus menganggarkan biayanya juga, terus kita juga harus mencari narasumber yang berkompeten di bidangnya gitu kan. Jadi kayaknya untuk sekarang ini yang lebih cepat itu yang lebih nyaman saya kerjakan itu kegiatan mentoring ya Iya. Bu. Kira-kira Bu Dian nih memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa nih di sekolah Ibu? Saya nanti mungkin akan minta bantuan rekan saya lah. Ada teman saya itu yang sudah ahli lah ya, si ahlinya tapi bisa lah dia di bidang IT gitu ya, dan membantu saya juga. Jadi nanti bisa lebih apa dia tuh lebih baik lah di bidang IT, nanti bisa minta bantu ada Bu Ida sama Bu Tati lah. Berarti Ibu Dian melakukan dengan berkolaborasi ya dengan rekan Iya. sejawatnya. Nah, kira-kira kapan Bu bisa merealisasikan tersebut? Insya Allah lah secepatnya ya Pak Win ya, mungkin bisa saya mulai minggu depan lah. Saya berusaha untuk kolaborasi dengan dua teman saya tadi itu, minggu depan lah saya bisa menyiapkan persiapan untuk kegiatan mentoring. Nah, oke Bu, dari percakapan kita hari ini Bu, apa yang Bu Dian dapatkan? Dari percakapan kita kali ini ya Pak ya, saya banyak sekali lah mendapatkan gambaran ya Pak ya, mendapatkan gambaran bagaimana untuk bisa saya ini bisa mengajak apa terjadinya perubahan di sekolah saya untuk guru-gurunya itu ya. Jadi nanti saya akan melakukan kegiatan mentoring tadi yang akan dibantu dengan saya akan berkolaborasi dengan dua teman saya tadi, sehingga bisa nanti melakukan kegiatan mentoring secepatnya. Alhamdulillah ya Bu Dian ya, sudah ada gambaran nih Ya Pak. untuk bagaimana menciptakan adanya perubahan pembelajaran di sekolah Ibu yang lebih bervariatif. Mungkin saya tunggu nanti ya kabarnya. Iya Pak, sip Pak. Setelah melakukan mentoring, saya juga jadi gak sabar nih Bu, mau dengar cerita-cerita dari Bu Dian. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini Bu Dian. Semoga rencana Bu Dian untuk mentoring berkolaborasi dengan teman-temannya dapat berjalan dengan baik. Amin ya Pak. Terima kasih banyak juga ya Pak ya atas ini Bapak nih waktunya sudah mau menentukan mau berdiskusi dengan saya. Pak ya, terima kasih Pak ya. Sama Bu Dian, lain kali kalau ada yang mau dicurhatkan langsung telepon Iya saya. Bu, ya. Pak, oke. Mungkin ada itu yang dapat kita sampaikan. Sekian dan terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak. Ya, baik Pak Win. Pak Win sudah melakukan proses coaching ya tadi ya. Ya, jadi sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Pak Win ya. Jadi yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Seperti yang saya sudah lakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu dalam menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Jadi itu ya Pak ya. Nah, jadi saya akan menyampaikan nih apa yang saya amati selama Bapak melakukan coaching tadi. Jadi menurut saya itu sebagai observer pada saat Bapak melakukan coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Terus prosesnya juga sudah sesuai dengan alur ya, sesuai dengan alur Tirta. Bapak juga sudah berusaha menggali pertanyaan dengan memberi pertanyaan sehingga coach bisa menemukan solusi dari masalahnya ya Pak ya. Dan coaching tadi juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Ini pertanyaan terakhir nih Pak ya. Oke. Kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta, sehingga saya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi. Gitu ya Pak ya. Jadi semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke. Selamat pagi Pak.
Assalamualaikum Bu Linda. Salam Bu Dian. Apa kabarnya Bu Linda hari ini? Alhamdulillah Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu Linda. Nah, Bu Linda hari ini akan melakukan coaching ya? Iya Bu. Nah, ya. Nah, sebelum Bu Linda melakukan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan nih sama Bu Linda nih. Baik Bu. Nah, untuk nanti pada saat Linda melakukan proses coaching, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian ya, Linda ya, sesuai dengan rutine penilaian dari coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuai dengan coaching yang nanti akan dilakukan itu sesuai dengan alur atau belum. Terus yang kedua, apakah nanti Linda sudah melakukan pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching yang sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coaching atau belum. Terus kemudian apakah nanti coaching itu bisa mendengarkan atau merespon atau memberikan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Linda sampaikan gitu ya. Dan jangan lupa ya Bu Linda ya, nanti kegiatan proses coaching itu harus sesuai dengan prinsip coaching, yang diantaranya yaitu ada kemitraan, terus proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Bu Linda, sebelum kita nanti Bu Linda melakukan kegiatan coaching, ada beberapa pertanyaan nih yang harus saya sampaikan. Boleh ya Bu Linda ya? Boleh Bu. Oke. Nah, pertanyaan yang pertama nih, kompetensi apa sih yang Bu Linda ingin kembangkan dalam kegiatan proses coaching? Jadi Bu, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini yaitu pastinya tentang kompetensi inti coaching. Yang pertama tentang kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, baik ya Bu ya. Berarti nanti ada 3 kompetensi yang Ibu ingin kembangkan ya. Yang pertama itu kehadiran penuh, terus yang kedua itu mendengarkan aktif dan melakukan memberikan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Begitu ya Bu ya. Terus Bu, yang pertanyaan yang kedua nih ya. Nah, di antara dari ketiga dari kompetensi yang tadi Ibu sebutkan tadi, mana sih Bu yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching? Jadi Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coaching. Oke, berarti ada 2 ya Bu ya, Iya. kompetensi yang ingin dikembangkan dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, benar. Oke Bu. Nah, oke, baiklah. Nah, selanjutnya nih Bu ya, kira-kira indikator kepercayaannya itu seperti apa ya? Jadi Bu, ketercapaian yang ingin saya dapatkan dari coaching yang saya lakukan ini adalah saya ingin coaching itu mendapatkan solusi permasalahannya. Jadi coaching itu tahu cara menyelesaikan masalahnya, terus apa langkah-langkah yang dapat dia lakukan. Oke, berarti indikator pencapaian Ibu itu jika coaching dapat menemukan sendiri ya solusi atas permasalahannya ya. Iya, Oke. Nah, terima kasih ya Ibu atas jawaban-jawabannya. Terima kasih juga, Bu. Oke, nah, nanti silakan Ibu melakukan kegiatan proses coaching, dan setelah nanti Ibu melakukan kegiatan coaching, nanti ada kita bincang-bincang lagi ya Bu ya. Iya. Oke, Baik, nah Bu. baik Bu, saya persilakan Ibu melakukan kegiatan coaching. Terima kasih ya Bu. Ya. Selamat pagi Pak Win. Pagi. Gimana kabarnya nih? Baik Bu, luar biasa hari ini Bu. Saya dengar nih Pak Win mau menyampaikan sesuatu. Ya, Betul Bu, nggak? betul. Oh ya, jadi kita ada waktu 15-20 menitnya Pak Win ya. Silahkan Bapak ceritakan permasalahan Bapak. yang Nah, Bapak begini hadapi. Bu, melihat itu siswa di sekolah kami kan belajarnya bosan Bu, karena metode yang dilakukan oleh rekan-rekan guru itu sifatnya monoton, lebih ke metode konvensional. Jadi mereka ini lebih tidak tertarik dengan pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru senior tersebut. Nah, padahal kalau dilihat dari fasilitas di sekolah kami itu ada taman, ya, ada di dekatnya ada waterfront digunakan untuk sistem pembelajaran yang bersifat diferensiasi. Nah, rekan-rekan itu nggak punya inisiatif ketika pembelajaran tersebut. Nah, menggunakan sarana dan prasarana yang menggunakan sifatnya kayak model PowerPoint juga nggak pernah, proyektor juga nggak pernah dipakai. Nah,
sehingga banyak siswa yang belum pernah melakukan pembelajaran di sekolah. Begitu Bu. Oh, jadi baik ya Pak. Berarti di sekolah Bapak ini masih banyak guru yang mengajar secara konvensional ya. Ya betul Bu. Pembelajaran yang sifatnya cara berceramah itu selalu dilakukan itu terus menerus Bu. Jadi pembelajaran tersebut anak-anak jadi malas ikut melakukan kegiatan tersebut. Nah, mereka tidak antusias dalam pembelajaran di sekolah Bu. Begitu. Oke, baik Pak. Jadi kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita kali ini? Nah, saya ingin dapatkan ada perubahan Bu di sekolah, terutama setidaknya terlihatlah sedikit cara pembelajarannya yang sedikit diubah. Nah, mungkin dengan menggunakan metode atau model pembelajaran yang lebih variatif sehingga dapat ada kemanfaatannya terhadap sarana dan prasarana di sekolah, terutama proyektor itu banyak yang nganggur Bu di sekolah begitu. Oh, jadi Bapak ini menginginkan adanya perubahan ya Pak ya, Ya. perubahan cara mengajar rekan-rekan Bapak di sekolah. Betul, Jadi Bu. tidak hanya menggunakan cara konvensional ya Pak ya. Ya betul Bu. Pengennya ada perubahan Bu. Nah, dari perubahan itu, perubahan apa sih yang Bapak harapkan dari rekan-rekan Bapak? Perubahan yang menuju ke arah yang lebih baik Bu. Jadi penggunaan metode yang bervariasi, terus pemanfaatan media sarana dan prasarana di sekolah itu dipergunakan secara maksimal agar pembelajaran di kelas itu lebih bervariatif Bu. Berarti Bapak menginginkan pembelajaran yang bervariatif ya Pak ya. Betul, Bu. Jadi kan pembelajaran bervariatif itu kan idealnya berada di level 10 ya Pak ya. Nah, kira-kira untuk sekolah Bapak ini sudah sampai level mana ya? Kalau di level 5 ya masih banyak guru yang belum memanfaatkan sarana prasarana di sekolah. Jadi lebih ke pengembangan diri yang sifat monoton. Nah, di sekolah tersebut juga PowerPoint itu jarang dipakai juga ketika mengajar di kelas. Sebagian besar pembelajaran begitu-begitu saja sehingga anak yang belajar di kelas itu lebih cepat bosan karena metode ceramah yang dipergunakan oleh guru senior. Oke, Nah. baik, sudah Pak. Jadi, kira-kira di level berapa yang Bapak inginkan? Yang istilahnya kan tadi level 5 kan ya Pak ya. Jadi level berapa yang Bapak ingin lihat dari rekan-rekan guru Bapak? Pastinya nggak terlalu banyak sih Bu ya. Mungkin lebih berusaha ke level 7 ya. Karena kalau level 7 itu naiknya tidak juga signifikan karena banyak guru yang sebenarnya pengen antusias dalam pembelajaran tersebut, tetapi mulai dari apa itu mereka masih bingung. Ya, jadi kalau sudah begitu ya Bapak ingin guru-guru ini melakukan perubahan ke level 7 ya Pak ya. Ya. Nah, langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk membantu guru-guru itu melakukan perubahan itu apa? Mungkin langkah pertama yang saya akan lakukan itu mendiskusikan permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru bersama-sama, yang mereka mungkin pengennya melakukan perubahan dalam pembelajaran, terus kemudian mungkin guru ada melakukan perubahan dengan pendampingan dan untuk melakukan mentoring seperti itu Bu. Jadi Bapak tadi ingin melakukan mentoring ya Pak ya. Apakah ada strategi lain Pak untuk yang dilakukan dalam melakukan perubahan-perubahan dari rekan guru Bapak tersebut? Sepertinya ada untuk mencakup skala yang besar, mungkin yang bisa dilakukan itu dengan pelatihan dan workshop biar mengena ke semua guru-guru gitu. Jadi tadi ada mentoring dan juga ada workshop ya Pak ya. Jadi kira-kira yang nyaman untuk Bapak lakukan saat ini strategi yang mana ya Pak? Lebih ke mentoring dulu ya Bu, karena kalau mentoring ini kan sasarannya pengen maunya ada perubahan. Jika kalau ada pelatihan nanti sasarannya karena tuntutan dari sekolah dan pelatihan sebenarnya belum ada kemauan secara sendiri melakukan mentoring yang benar-benar mau dilakukan adanya perubahan. Jadi gitu ya Pak ya. Kira-kira yang dapat membantu Bapak melakukan mentoring itu ada?
Saya punya teman Bu yang jago IT ya, jago banget IT di sekolah ini. Di sekolah kami ada 2 yang jago IT, terutama Pak Adi yang saya bantu karena dia memang spesialis IT. Jadi dengan berkolaborasi dengan mereka mungkin bisa membantu untuk melakukan mentoring tersebut sehingga nanti sasarannya lebih banyak ke guru-guru begitu. Baik Pak, jadi Bapak akan mengadakan kolaboratif dengan guru lain ya Pak ya. Oke, baik Pak, kita sudah di penghujung acara nih. Dari percakapan ini, apa sih yang Bapak dapatkan? Ya saya sedikit dapat gambaran nih Bu, terutama bagaimana cara memberikan perubahan di sekolah khususnya dalam memberikan dampak kepada rekan-rekan sejawat untuk memberikan perubahan dalam penyampaian materi terhadap siswa yang mungkin nanti saya ambil dengan cara mentoring dan lakukan secara mentoring. Baik Pak, saya sudah nggak sabar nih mendengar cerita Bapak lagi setelah Bapak nanti melakukan mentoring Pak ya. Jadi mungkin kita cukupkan ya Pak ya percakapan kita kali ini. Semoga Bapak bisa semoga Bapak bisa melakukan mentoring tersebut dengan baik dan lancar ya Pak ya. Ya, terima kasih juga Bu atas waktu dan kesediaan buat Ibu mendengar keluh dan kesah saya. Oke, Semoga sama-sama, nantinya Pak. saya dapat lebih gampang mencari solusinya. Oke baik Pak, terima kasih juga ya Pak ya. Oke, Bu Linda, tadi Bu Linda sudah melakukan proses coaching ya. Nah, bagaimana nih Bu Linda tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu sudah berjalan dengan lancar dan baik. Alhamdulillah ya Bu Linda ya. Nah, setelah melakukan kegiatan observasi tadi proses coaching bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bu Linda ya, Bu Linda ya. Pertanyaan pertama ya Bu Linda ya, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Bu Linda inginkan? Jadi selama coaching tadi ya Bu ya, saya sudah melakukan dengan alur kita, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Baik ya, berarti Ibu sudah berhasil ya Bu ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur kita dan sesuai dengan yang saya amati juga tadi itu bahwa ada beberapa catatan nih Bu Linda yang tadi sudah berhasil menyampaikan dengan alur kita ya Bu Linda ya, yaitu sudah menanyakan tujuan, terus sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada, dan Bu Linda juga sudah mengarahkan untuk mencari rencana atau tindak lanjut apa yang sebaiknya dilakukan, dan Bu Linda juga sudah berhasil untuk menemukan serta menjawab ya pada coach agar rencana aksi yang direncanakan itu dapat berjalan dengan baik ya Bu Linda ya. Bu Linda juga tadi juga terlihat fokus ya terhadap coaching, artinya sudah melakukan presence ya Bu ya, itu melakukan hadiran penuh ya, dan juga sudah mendengarkan aktif, dan sudah juga saya perhatikan itu Bu Linda sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, yang sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coach tadi. Sangat luar biasa nih apa yang sudah Bu Linda lakukan ya Bu Linda ya. Nah, mudah-mudahan nanti Ibu lebih sukses lagi ke depannya dan diberikan kemudahan dalam melakukan coaching-coaching selanjutnya ya Bu ya. Nah, untuk apa ke depannya nih Bu Linda, potensi apa sih yang ingin Bu Linda kembangkan ya berdasarkan dari hasil coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami dan memahami alur tirta ini untuk melakukan coaching, jadi sehingga coaching nanti selanjutnya itu menjadi lebih baik lagi. Oke, baik Bu Linda, luar biasa sekali. Nah, berarti Ibu akan lebih mendalami ya Bu ya alur tintanya supaya nanti lebih baik lagi dalam coachingnya. Benar Bu. Oke, terima kasih ya Bu Linda ya, Sama-sama Bu. Sudah melakukan sesi tanya jawab ini bersama saya dan sudah melakukan observasi
menggunakan proses coaching dengan alur beta ya. Terima kasih. Saya akhiri ya Bu Linda ya. Sama-sama, Terima kasih. Bu. Terima kasih, Bu Dian. Iya. Oke, selamat pagi Bu Dian. Pagi, Pak Apa Win. kabar Bu Dian? Sehat Pak Win. Sehat ya. Pak Win sehat? Sehat juga Bu. Hari ini Ibu akan melakukan coaching ya. Iya Pak. Oke. Di sini saya akan menjadi observer Bu. Saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik penilaian. Apakah nanti saat Ibu coaching itu sudah sesuai menggunakan alur kita, dan bagaimana nanti kalau Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan coaching yang akan disampaikan oleh coach, dan bagaimana nih nanti coach menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Dian. Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses aktif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan Ibu. Pak. Apa sih yang ingin Ibu kembangkan nanti saat coaching? Nanti jangan lupa ya Bu, saat proses Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu, apa sih yang kompetensi yang Ibu kembangkan nanti? Dalam proses coaching ini nanti Pak ya, ada 3 kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu yang pertama adalah keadaan penuh ya Pak, atau presence. Yang kedua itu ada mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu adanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi dari 3 kompetensi tadi saya ingin mengembangkan secara spesifik ya Pak ya. Yang pertama itu mendengarkan secara aktif, dan ingin mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Kemudian indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coachingnya? Indikator yang saya ketercapaiannya nanti ini Pak, yaitu saya akan melihat apakah coach tadi sudah bisa mencari solusi atau atas permasalahan yang dihadapinya Pak. Baik Bu, mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan sebelum melakukan coaching ini nanti. Semoga nanti Ibu selalu mengingat apa yang saya sampaikan tadi. Selamat melakukan coaching ya Bu. Iya Pak. Sehingga Terima kasih, mendapatkan Pak. hasil yang maksimal. Oke. Terima kasih Bu. Terima kasih ya Pak. Ya, Assalamualaikum Bu Linda. Waalaikumsalam, Bu Apa Dian. kabarnya nih Bu Linda hari ini? Alhamdulillah, Bu. Sehat Bu Linda? Sehat, Bu. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat nih Bu Linda. Bu Linda katanya tadi ada yang mau diceritakan nih sama saya ya. Iya, Bu, ada sedikit yang ingin saya ceritakan kepada Ibu. Oke Bu Linda, kita bisa nih ngobrol-ngobrol, kita punya waktu tapi katanya sekitar 10 sampai 15 menit ya. Jadi apa sih yang Bu Linda ceritakan nih hari ini? Ini ya Bu ya, ini ada yang sedikit ingin saya sampaikan dan ceritakan pada Ibu ini berkaitan dengan rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan guru saya di sekolah saya, yang dimana rekan-rekannya ini mengajar masih dengan cara konvensional Bu. Jadi membuat siswa-siswa itu merasa bosan di kelas. Jadi beberapa siswa tuh ada yang cerita kepada saya kalau misalnya belajar di sekolah itu tidak menyenangkan, membosankan, karena memang di sekolah saya itu memang masih banyak guru senior yang jarang menggunakan media atau metode pembelajaran yang bervariatif. Oh, jadi Bu Linda pengen nih pelajarannya ini penyampaian materinya itu jadi lebih bervariatif gitu ya Bu? Iya, itu yang ingin saya harapkan. Nah Bu Linda, setelah nanti nih dari proses bincang-bincang kita nih, apa sih harapan yang ingin Bu Linda? Jadi yang saya harapkan itu saya dapat membantu guru-guru itu melakukan perubahan dalam pembelajarannya. Jadi supaya misalnya ada perubahan dalam metode pembelajaran mereka sehingga siswa itu tidak merasa bosan dalam belajar. Oke, berarti Bu Linda tuh ingin adanya cara
arah perubahan ya Bu Linda ya, dalam cara penyampaian materinya ya Bu ya, gitu ya Bu ya, maksudnya ya. Pembelajaran Bu. Pembelajaran. Kira-kira tuh cara penyampaiannya itu harus seperti apa ya Bu ya? Jadi saya itu ingin guru itu melakukan perubahan ya Bu, perubahan dalam metode atau model atau juga media pembelajaran Bu yang lebih bervariatif. Jadi misalkan dengan metode-metode sekarang kan yang sudah sedang naik daun seperti Quizizz, Google Form atau aplikasi pembelajaran yang lainnya, atau tidak usah jauh-jauh Bu ya, dengan menggunakan PowerPoint saja itu sudah cukup. Tapi intinya Bu Linda itu mereka bisa menyampaikan materi itu bisa lebih bervariatif ya Bu ya. Iya. Kalau itu tadi itu adalah kondisi ideal dan dia tuh ada di level 10 gitu ya Bu ya. Jadi kalau ada level 1 sampai level 10, kondisi atau situasi Bu Linda saat ini kira-kira masih di level berapa? Jadi saya pikir kondisi di sekolah saya Bu ya, levelnya itu sepertinya level 5 ya. Meskipun memang di sekolah saya ini masih banyak guru senior ya Bu ya, guru senior. Tentu saja ada juga sih guru-guru yang masih fresh, yang masih muda, yang menggunakan metode-metode lain, metode-metode pembelajaran yang bervariatif. Namun guru seniornya itu lebih banyak. Jadi saya rasa ini masih di level 5 ya. Nah, kalau berarti masih di level 5 ya Bu ya. Nah, kira-kira tuh yang Bu Linda inginkan gitu ya, pada saat ini Bu Linda nanti memberikan perubahan gitu. Nah, inginnya tuh Bu Linda tuh berada di level apa ya? Saya pikir sih untuk naik itu saya rasa kalau level 7 itu sudah cukup bagus gitu ya. Karena memang karena banyak yang senior kan masih di sekolah saya itu. Jadi untuk peningkatan mungkin saya harap sih naik bisa sampai ke level 7 saja itu. Oke. Nah, jadi untuk Bu Linda bisa mencapai level 7 tadi ya. Nah, ada nggak sih ide atau rencana-rencana apa sih yang bisa Bu Linda di sekolah itu untuk rencana yang Bu Linda itu apa gitu untuk menerapkan di sekolah Bu Linda supaya bisa ke level 7 gitu. Sebenarnya sih masih saya pikirkan ya Bu ya, apakah nanti saya akan menggunakan pendampingan atau mentoring secara bergiliran. Jadi ya dua cara itu masih saya pikirkan. Jadi Bu Linda pengen pendampingan atau mentoring ya secara individu gitulah ya Bu Linda ya kayak Bu Linda. Nah, kalau selain tadi pendampingan atau mentoring itu ada rencana lain nggak Bu Linda? Kira itu apa gitu selain dari Ada sih yang saya pikirkan Bu ya, memang saya ini harus berkomunikasi dulu ya dengan kepala sekolah. Jika memang memadai, jika memang memang ada Bu ya yang saya pikirkan satu cara lagi, cuman saya harus berkonsultasi dengan kepala sekolah, yaitu mengadakan workshop Bu, atau pelatihan kepada guru-guru di sekolah itu tentang metode atau model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif kepada rekan-rekan guru di sekolah saya. Oke, jadi pilihannya ada dua ya Bu ya, yang tadi ada Ibu melakukan mentoring sama Ibu nanti akan bicara sekolah dengan kegiatan pelatihan atau workshop gitu ya Bu ya. Nah, dari kedua tadi rencana yang akan Bu lakukan itu mana ya Bu ya, kira-kira yang nyaman untuk Ibu dan guru-guru lakukan saat ini? Sepertinya ya Bu, untuk sekarang nih kayaknya lebih ke mentoring ya Bu ya, lebih ke mentoring itu lebih tepat digunakan, mengingat kondisi melakukan workshop atau pelatihan itu kan tidak segampang itu kan, jadi kita kan harus menyusun rencana dulu, menyusun waktunya, terus biayanya juga, terus kita harus mencari narasumber. Jadi untuk waktu yang istilahnya singkat ini kayaknya lebih ke mentoring ya Bu. Oke, jadi betul-betul memilih untuk kegiatan mentoring dulu ya Bu ya untuk sekarang ini ya. Iya benar ya Bu. Nah, kapan Bu rencananya ini mau realisasi dari kegiatan?
secepatnya sih Bu. Kalau bisa minggu depan saya lakukan, minggu depan saya akan dilakukan. Ada nggak kira-kira siapa orang yang bisa membantu untuk kegiatan ini? Saya mungkin akan meminta bantuan rekan kerja saya ya Bu ya, ada namanya Pak Fikri dan Bu juga. Saya rasa dia bisa membantu saya dalam melakukan mentoring ini. Oke, Bu Linda nanti akan berkolaborasi ya Bu ya, dengan rekan Bu Linda di sekolah ya. Oke. Nah, baik Bu Linda, kita sudah di akhir sesi nih ya. Jadi perbincangan kita kali ini apa sih kira-kira yang sudah Bu Linda dapatkan dari hasil Alhamdulillah ya Bu ya, selama bincang-bincang ini saya jadi mendapatkan gambaran bagaimana cara saya untuk mengubah untuk melakukan perubahan terhadap pembelajaran yang dilakukan di sekolah saya. Jadi apa yang saya rencanakan itu saya sudah mendapat gambarannya. Jadi tinggal saya eksekusi lagi nanti ke depannya. Oke, berarti Bu Linda semoga apa yang Bu Linda lakukan nanti dapat berjalan dengan lancar ya Bu Linda. Amin. Dan, saya tunggu nih kabar baiknya. Kita ketemu lagi mungkin 2 minggu atau seminggu kemudian setelah Bu Linda melakukan kegiatan mentoring dan kita ya. Jadi saya baik Bu. Nah, terima kasih Bu Linda sudah bercerita kepada saya ya. Terima kasih juga Bu ya sudah mendengarkan apa yang ingin saya bicarakan dengan Bu Dian dan dan saya juga sudah menemukan gambaran solusi yang akan saya lakukan. Terima kasih ya Bu Linda. Jangan segan-segan ya Bu Linda ya. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi Bu Dian. Pagi Pak Win. Sehat ya Bu Dian. Sehat alhamdulillah Pak Win. Selama saya lihat pelaksanaan coaching tadi, Bu Dian sudah melakukan coaching dengan baik dan lancar. Terus Bu Dian sudah menanyakan tentang indikator ketercapaian. Sebelum melakukan coaching, apa sih yang Bu Dian lakukan terkait indikator tersebut? Juga tadi saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan lancar ya Pak Win ya. Terus saya sudah juga melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan sebelum melakukan percakapan. Saya juga sudah mengidentifikasi dengan cara menanyakan kepada coach ya Pak informasi yang terkait dengan permasalahannya. Juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan oleh coach, dan juga saya sudah meminta coach untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut. Menurut saya sebagai observer tadi Bu Dian sudah bagus sekali Bu menjalankan coachingnya dengan alur Tirta. Nah, bagaimana Bu Dian ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya bisa menemukan solusi seperti coaching pada hari ini. Menurut saya sebagai observer, Bu Dian sudah bagus sekali dalam menjalankan coaching sesuai dengan alur Tirta. Nah, bagaimana Bu Dian ini sudah melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang ada pada coaching, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching ini bisa menemukan solusinya sendiri. Seperti itu. Kemudian selain itu juga coaching pada Bu Dian ini sudah menerapkan prinsip coaching. Selamat ya Bu Dian. Iya Pak, terima kasih Pak. Nah, di sini sebelum kita akhiri, saya mau ada pertanyaan nih Bu. Ya. Apakah kompetisi apalagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi ya Pak ya adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach ya Pak ya. Karena saya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu akan bisa lebih menggali informasi Pak, menggali informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach agar dapat menemukan solusi atas dari permasalahannya. Jadi luar biasa Bu ya, sudah menerapkan alur Tirta dan coaching yang lakukan saat tadi. Terus Ibu juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coachingnya menemukan solusi tersendiri. Ya. Sudah menyampaikan dengan sesuai harapan, sangat luar biasa Bu.
Apa yang Ibu ingin galikan lagi ke depannya? Mungkin semoga ke depannya bisa lebih baik lagi Ibu melakukan coaching. Saya cukupkan sekian, semoga ke depannya lebih baik lagi. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Oke, selamat pagi Bu. Pagi Pak Win. Demikianlah demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.